selanjutnya yaitu berdoa dipimpin oleh Mbak April. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dulu yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, kali ini siapa yang sudah semangat untuk memulai pembelajaran? Sudah siap memulai pembelajaran? Sudah. Seperti biasa, agar kita tambah semangat, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat? Masih ingat gerakannya? Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi ya, pada pagi hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perubahan wujud benda dari padat ke cair, ya, atau disebut mencair. Selanjutnya yaitu menentukan hubungan antara satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi menentukan mana yang merupakan satuan baku dan yang merupakan bukan satuan baku. Dan yang terakhir kita akan membuat karya seni dekoratif, ya, untuk mengetahui unsur-unsur seni rupa. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagikan modul terlebih dahulu. Ke belakang ya. Sekarang dibuka buku modulnya halaman kedua. Halaman 2 ini ya. Lihat dulu. Kalian kan telah mengenal wujud benda. Wujud benda kemarin ada apa saja? Benda cair, benda padat, dan benda gas. Kalian juga sudah mengetahui sifat-sifatnya.
Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan dalam udara terbuka? SG2 jika dipanaskan maka akan menjadi cair, dari benda padat menjadi benda cair. Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Ya, mengalami perubahan dari padat ke cair. Ya. Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Air jika didinginkan dalam kulkas maka akan membeku, yaitu perubahan wujud dari benda cair ke benda padat. Membeku ya, dari benda cair ke benda padat. Nah, perubahan wujud benda di alam ini merupakan tanda kebesaran Tuhan. Sekarang kita pelajari materi tentang perubahan wujud benda. Di sini ibu sudah memiliki es batu yang diletakkan dalam gelas. Kira-kira lama-kelamaan es batunya akan berubah atau tidak? Berubah menjadi cair. Berarti perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya dibaca wacana pada buku modul halaman 3. Judulnya yaitu mencair. Ayo dibaca secara bergantian dari Nesa dulu. Hari ini sangat tertib kami memilih es krim dirasa bersama dengan teman-teman. April, kemudian Beberapa saat tadi mereka menjadi cair, maka terjadi Rena, kemudian tentu saja akan berubah menjadi cair jika memegang coklat akan melayang. Mengapa? Nah, jadi dari cerita ini kami memegang es krim atau memegang coklat. Coklat tersebut mencair karena terkena panas dari tangan ya. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut mencair. Nah, selanjutnya kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah wacana. Apakah yang dimaksud mencair? Pernahkah kamu melihat proses mencair? Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Selain es batu yang mencair ya. Kira-kira apa selain es batu yang berubah mencair? Coklat, es krim, apalagi? Ada mentega. Mentega juga berubah menjadi cair. Nah, selanjutnya kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Dikerjakan dulu. Kira-kira logam mencair atau tidak? Tidak. Ini jawabannya di atas. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Ini jawabannya. Apa yang jenis mencair? Perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ini kan pon.
sudah selesai menjawab soal semua? Ya. Nah sekarang ibu mau tanya, apakah semua benda padat itu akan mencair? Apakah semua benda padat itu akan mencair? Tidak. Meja tidak akan mencair ya. Meja tidak akan mencair. Kursi tidak akan mencair. Yang mencair yaitu ada es batu, terus ada coklat, itu semua bisa mencair. Es krim juga bisa mencair. Bagaimana cara membuktikannya? Sekarang kita buktikan dengan cara memanaskan 4 benda ini. Di sini ibu sudah memiliki kartu tulis, mentega, coklat, dan es batu. Sekarang coba kita panaskan dulu. Setelah itu kalian amati apakah proses yang terjadi. Apakah benda-benda ini akan mencair atau tidak, lalu kalian buat kesimpulan, ya. Nah, sekarang kita keluar dulu untuk memanaskan ini. Ayo kita keluar dulu. Nah, sekarang kita panaskan dulu 4 benda ini. Kita tunggu apakah nanti semua bendanya akan mencair atau tidak. Kita tunggu dulu ya. Nah, tadi kan kalian sudah praktek, yaitu menaruh 4 macam benda dalam. Jawabannya sudah sama semua? Sudah. Beri tepuk tangan dulu. Boleh kembali ke tempat. Selanjutnya yaitu dibuka buku modul halaman 6. Lagi dibalik lagi. Dibuka buku modul halaman 6 ya. Nah ini. Jadi es akan mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius ya. Jadi es batu akan mencair jika suhunya 0 derajat Celcius. Sedangkan besi akan dapat mencair jika dipanaskan pada suhu 600 derajat. Besi akan mencair atau meleleh ya jika suhunya 600 derajat. Jadi titik lebur atau titik lelehnya itu berbeda-beda. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh atau titik lebur. Titik leleh atau titik lebur itu apa? Yaitu suhu di mana benda mulai mencair disebut titik cair. Titik cair. Titik cair atau titik lebur yaitu di mana suhu di mana benda mulai mencair. Di mana benda mulai mencair. Ini ya. Jadi titik cair atau titik lebur yaitu suhu di mana benda mulai mencair. Disebut titik cair atau titik lebur. Nah, siapa di sini yang menyukai coklat? Siapa yang suka coklat? Kita semua ya.
Coklat yaitu makanan yang digemari oleh anak-anak. Kalian semua suka coklat? Suka? Coklat itu mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Ya, jika dipanaskan di luar, coklatnya akan mudah mencair. Sekarang diperhatikan kemasan coklat ini. Mana coklat yang paling besar? Yang ini ya. Lalu ada coklat yang urutan kedua yaitu ini, dan ini yang paling kecil. Nah, sekarang dihitung ini beratnya ada berapa gram? 120 gram. Yang kedua 60 gram. Yang ketiga 60 gram. Nah, hari ini itu Lani berulang tahun. Lani merayakannya bersama teman-teman. Nah, Ibu Leni ingin membuat kue. Sekarang kita buka halaman selanjutnya, yaitu bahan untuk membuat kue. Ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula, setengah sendok teh. SBT ini sendok teh ya, biasanya sendok teh. Ada setengah sendok teh garam, 5 butir telur. Bahan yang dicampur menjadi satu sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, sekarang yang merupakan satuan baku dari satuan berat yaitu apa? Yang ada dalam bacaan ini, yang merupakan satuan baku yang mana? Gram, sendok teh, kilogram, atau yang mana? Yang merupakan satuan baku. Jadi satuan baku itu yaitu gram, kilogram, dan gram. Sendok teh ini bukan satuan baku. Yang di dalam bacaan ya, kan ada sendok teh dan ada kilogram serta gram. Yang sendok teh bukan satuan baku. Yang ini merupakan satuan baku. Sekarang dijawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Soal pertama, tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep. Satuan baku itu merupakan satuan standar. Dituliskan satuan bakunya yang ada pada resep. Nomor 1 pertanyaannya itu yang mana yang satuan baku? Apa saja yang ada pada resepnya? Jadi dituliskan yang satuan baku yaitu 200 gram gula tepung, kayak gitu ya, dituliskan. Nah, ini kan pertanyaannya mana satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Dituliskan ya. Ada 200 gram, 25 gram, 125 gram. Ya. Nanti soal berikutnya yang bukan satuan baku. Jadi yang sendok teh ini ya. Karena timpahan. Gram dituliskan. Sudah diisi semua ya. Jadi yang merupakan satuan baku tadi apa? Yang satuan baku yaitu gram dan kilogram. Yang bukan satuan baku yaitu sendok teh. Ya. Jadi pada resep kue tadi yang merupakan satuan baku yaitu gram dan kilogram. Yang bukan satuan baku yaitu sendok teh. Nah, selanjutnya di sini ada botol sirup. Ada gambar botol sirup. Jika satu botol sirup beratnya 600 gram. Pada gambar terdapat berapa botol?
3 botol sirup sama dengan berapa gram? 3 botol sirup yaitu 600 gram dikali berapa? Dikali 3 sama dengan berapa? 1.800 gram. 1 botol sirup sama dengan 600 gram. Jika 3 botol sirup, maka 600 dikali 3 sama dengan 1.800 gram. Itu ya. Itu merupakan jawaban soal nomor 1. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Dituliskan dulu. Selanjutnya yaitu soal halaman 9. Ya. Dibalik. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Di sini ada 5. Ya. Ini dimisalkan gula pasir. Ada 5 kg gula pasir. Lalu digunakan untuk memasak kue 3. Yang 3 untuk memasak kue. Ya. Lalu digunakan untuk membuat es 1 kg. Dikurangi lagi 1. Sisanya ada berapa? Tuh. Sisanya ada 1 kg. Jadi ibu memiliki 5 kg gula pasir. Digunakan untuk memasak 3 kg. Lalu digunakan untuk membuat es 1 kg. Sisanya berarti tinggal 1 kg. Dituliskan ya. Ini jawabannya. 5 kilo dikurangi 3 kilo dikurangi lagi 1 kilogram. Ditulis angkanya, berarti 5 kilogram dikurangi 3 kilogram dikurangi 1 kilogram sama dengan 1 kilogram. Sudah semua? Sudah. Selanjutnya, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es. Jeruk yang tersisa yaitu 530 gram. Berarti jeruk yang dipakai Lani itu ada berapa gram? 750 dikurangi 530 sama dengan berapa? Ada yang bisa menghitung ke depan? Nah, 750 dikurangi 530. 750 dikurangi 530. Ada yang bisa menghitungnya? Bisa boleh? Ayo ke depan. Oke. Dituliskan. Dari belakang. Jika seperti ini diibaratkan 10 ya. Berarti tetap hasilnya 0. 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 5, 2. Berarti hasilnya 220 satuannya gram.
ada 220 gram yang dipakai untuk membuat es. Ditulis ya, jawabannya ini 220. Soal selanjutnya, soal terakhir ya. Untuk campuran es buah, Lani membeli 6 kantong. 6 kantong leci. Di sini ada 6 kantong leci. Nah, setiap kantong beratnya 250 gram. Ini beratnya 250 gram. Setiap satu kantong. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli Lani? Berarti 250 dikali berapa? Dikali 6. 250 dikali 6. Ada berapa? Ada yang bisa menghitung? Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang bisa menghitungnya? Vanessa bisa? Rena? Niken? Cara menghitungnya yaitu dari sini dulu ya. 0 dikali 6 berapa? Ayo, 0 dikali 6 berapa? 0. 5 dikali 6. Hitung dulu. Berapa? 30. Yang ditulis yaitu angka yang belakang. 30 angka belakangnya berapa? 0. 3-nya disimpan dulu. 2 dikali 6 berapa? 12 ditambah 3 sama dengan 12 ditambah 3 15. Dituliskan. Berarti jumlahnya yaitu 1500 gram. Jadi jawabannya 250 dikali 6 yaitu 1500 gram. Ditulis dulu. Sudah dituliskan semua? Selanjutnya yaitu kita mengamati macam-macam salju. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, jika musim dingin tiba akan turun salju. Siapa yang sudah pernah melihat salju? Belum pernah, karena di sini tidak ada salju. Nah, jadi salju itu akan mencair ketika berganti musim semi. Salju itu seperti es, jadi dia akan mencair ketika musim semi. Kalian tahu nggak kalau setiap butiran salju itu mempunyai bentuk yang berbeda? Dilihat pada gambar. Ini semua merupakan bentuk-bentuk dari salju. Ya, jadi salju itu bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya seperti ini, ada pula yang bulat-bulat seperti ini. Nah, dari gambar salju tersebut terciptalah karya seni yang dinamakan karya seni litografis. Nah, dalam gambar ini kan ada garis-garis. Yang dinamakan garis itu apa? Ada yang tahu? Dibaca percakapan halaman selanjutnya. Dijahit ya. Nah, ini ada di garis adalah tulisan apa? Yang memanjang dan memiliki apa? Memiliki arah tertentu. Ini ada di bacaan. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu.
panjang, ada yang tipis dan ada yang tebal. Nah, contoh garis tebal. Diibaratkan ini garis ya. Ada yang lurus dan ada yang melengkung. Jadi garis ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang lurus dan ada yang melengkung. Ada yang berombak, garis berombak. Nah, ada juga garis halus. Nah, ada juga garis patah-patah. Ada juga garis miring. Nah, jadi garis ada macam-macam bentuknya. Lalu ada beragam warna juga. Di antaranya ada warna primer. Warna primer yaitu warna merah, kuning, dan biru. Sekarang warna primer. Warna primer ada warna apa saja? Merah, kuning, dan biru. Jadi warna-warna primer ini dapat dicampur agar membentuk warna yang lain. Selain garis dan warna, ada juga bentuk. Bentuk ada bermacam-macam. Ada bentuk segitiga, ya. Ada bentuk persegi, ada bentuk lingkaran. Jadi ada macam-macam bentuk. Nah, selanjutnya yaitu silakan kalian coba membuat garis, kalian warnai agar menjadi karya seni dekoratif. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh karya seni dekoratif. Nah, ada 3 motif. Kalian boleh pilih atau boleh membuat motif sendiri. Ini contoh-contoh karya seni dekoratif ya. Digambarkan pada tabel yang sudah disediakan. Sudah membawa pensil warna semua? Sudah. Nah, sekarang digambarkan. Ini contohnya boleh dilihat. Nah. Sudah selesai menggambar semua? Sudah. Diangkat gambarnya, coba diperlihatkan. Karyanya seperti apa? Nah, bagus ya, sudah diwarnai semuanya. Nah, selanjutnya yaitu mengerjakan soal evaluasi. Dikerjakan sendiri-sendiri selama 15 menit. Ya. Dikasih nama. Sudah selesai mengerjakan soal evaluasi semua? Sudah. Sekarang dikumpulkan soalnya.
sudah belajar apa saja? Yang pertama, yaitu perubahan wujud benda mencair. Mencair yaitu berubahnya wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Yang satuan baku tadi apa dengan bacaan? Gram dan kilogram. Yang tidak baku yaitu sendok, teh, ya. Nah, diulangi lagi. Contoh-contoh benda yang mengalami benda mencair. Contohnya benda apa yang mengalami perubahan wujud menjadi cair? Yaitu es krim, lalu es batu, apalagi coklat. Jadi ada macam-macam benda yang mengalami perubahan wujud mencair. Logam dapat mencair atau tidak? Tidak. Nah, yang terakhir kita tadi sudah belajar membuat garis dan warna. Kita sudah membuat karya seni dekoratif. Tadi sudah menggambar semua ya. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan belajar membuat es krim. Jadi nanti membawa bahan-bahan untuk membuat es krim. Sebelum pulang, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua tentang materinya? Sudah. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu daerah. Lagu Gundul-Gundul Pacul ya. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul gembelengan, nuni-nuni wakol gembelengan, wakol gempang segane dadi saatan, wakol gempang segane dadi saatan. Nah, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Mbak Rena. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pagi sampai siang hari ini. Nanti sampai rumah jangan lupa cuci tangan dan cuci kaki, baru boleh makan. Harus tetap menjaga kebersihan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi